Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas PPOA. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek akhir mata kuliah pemrograman basis objek. Di sini kami membuat sebuah aplikasi pemesanan tiket kereta api yang kami beri nama MyTrain. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami sendiri. Nah, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Ahmad Maulana Amal Ibrahim, dengan NIM 2124101035. Kemudian ada Firdaus Putra Maulidyanu dengan NIM 212410101002. Dan yang terakhir ada Firza Ananda Pramuda dengan NIM 2124101071. Nah, untuk pertama-tama kami akan menjelaskan dari sisi laporannya yang akan ditindaklanjuti oleh Saudara Firza. Silahkan. Terima kasih Saudara Lana. Di sini saya akan melanjutkan untuk presentasinya yaitu mengenai laporan. Next, tolong next. Nah, di sini yaitu tahap pendahuluan. Pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang dari kami membuat aplikasi berbasis web ini, aplikasi berbasis web MyTrain ini, yaitu karena kereta api itu kan adalah kendaraan umum yang marak digunakan masyarakat sebagai transportasi antar kota. Nah, masyarakat banyak memilih kereta api sebagai opsi kendaraan untuk berbagai kebutuhan seperti perjalanan bisnis, berpergian, mudik, dan lain-lain. Nah, pemilihan opsi tersebut bukanlah tanpa sebab. Alasan masyarakat memilih memakai kereta api yaitu keunggulan dari kendaraan ini sendiri, yaitu sebagai kendaraan darat yang paling cepat, murah, dan tentunya anti kemacetan. Karena keefisienannya kereta api dapat membantu masyarakat mendapatkan transportasi umum yang mendukung dan mempercepat mobilitas mereka. Ketika akan menggunakan layanan kereta api, pastinya masyarakat harus memesan tiket untuk masuk kereta api terlebih dahulu. Fungsi dari tiket ini adalah untuk memastikan bahwa kita adalah penumpang sah dari kereta api tersebut. Maka dari itu, kita diharuskan memiliki tiket terlebih dahulu sebelum memakai layanan kereta api. Tiket kereta api dapat kita beli langsung melalui loket yang ada pada stasiun kereta api terdekat. Selain itu, karena kemajuan teknologi informasi, kini tiket kereta api sudah bisa kita beli melalui perangkat seluler pribadi milik kita, yang mana hal itu dapat membantu efisiensi dalam memesan tiket kereta api. Adanya aplikasi pemesanan tiket kereta api ini dapat membantu masyarakat dalam membeli tiket kereta api dari jarak jauh tanpa perlu datang ke stasiun terlebih dahulu, sehingga dapat menghemat waktu mereka. Dalam tugas akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek kali ini, kami membuat sebuah website yang membuka pelayanan untuk pembelian kereta api bernama MyTrain. Nah, di mana di dalamnya ini terdapat fitur-fitur yang mempermudah penggunaan dalam pemesanan dan pembelian tiket kereta api, mulai dari cek jam keberangkatan hingga harga dari tiket yang akan dibeli. Serta akan ada fitur-fitur lainnya juga yang pastinya juga mempermudah akses pengguna dalam pemesanan tiket kereta api. Yang kedua yaitu ada ruang lingkup aplikasi. Nah, produk yang akan kami buat adalah sebuah aplikasi pemesanan tiket kereta api yang tentunya sudah didesain dengan sistem create, read, update, dan delete atau biasa disebut dengan CRUD atau CRUD berbasis website. Nah, website yang kami buat memiliki fungsi untuk mencatat semua kegiatan dalam website dan disimpan pada database. Produk yang kami buat memiliki fitur tambahkan tiket, cek pemesanan, pembatalan jadwal, dan ubah jadwal keberangkatan. Dalam produk yang kami buat, kami juga menyediakan fitur pemilihan kursi dalam kereta. Sebagai pengguna wajib memiliki akun atau daftar terlebih dahulu pada website agar bisa melakukan pemesanan tiket. Tujuan dibuatnya website ini adalah untuk memudahkan pemesanan tiket, bebas memilih tempat duduk, dan juga bisa membatalkan jadwal keberangkatan bagi pengguna yang ingin berpergian menggunakan transportasi kereta. Dengan produk yang berbasis web, para pengguna tidak perlu repot-repot untuk mengosongkan sebagian ruang penyimpanannya, dikarenakan website bisa diakses via browser. Website ini ditujukan kepada semua kalangan yang memiliki rencana berpergian dengan kereta agar mereka tidak perlu repot-repot datang ke stasiun untuk membeli tiket dan bisa melakukan via website di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya itu ada distribusi tugas. Nah, di sini kami itu membagi tugasnya dalam pengerjaan proyek kali ini.
Namun, dalam distribusi tugas ini kebanyakan kami itu mengerjakannya secara bersama-sama di dalam setiap, tugasnya. Dapat dilihat untuk distribusi tugasnya secara lengkap. Lanjut, selanjutnya masuk dalam bab 2 yaitu desain sistem. Pertama ada gambaran sistem. Pada proyek yang kami kembangkan, terdapat urutan proses sebagai berikut. Pada bagian awal, user atau pengguna diminta untuk melakukan sign up atau daftar terlebih dahulu. Setelah akun terdaftar pada database, user akan bisa melakukan sign in dengan memasukkan username dan password yang telah didaftar melalui proses sign up. Sign in user akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard terdapat beberapa menu seperti tambahkan tiket, cek pemesanan, pembatalan tiket, dan ubah jadwal. Ketika user memilih opsi menambahkan tiket, maka laman website akan mengarah pada halaman tambah tiket. Pada halaman ini, pengguna bisa menambahkan tiket dengan memilih stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, dan jam keberangkatan. Setelah selesai melakukan pemilihan, user bisa melakukan check out atau membayar tiket yang sudah dipilihnya. Setelah melakukan pembayaran, user bisa melihat atau mengecek pemesanan yang sudah dilakukan pada menu cek pemesanan. User juga bisa melakukan pembatalan tiket yang sudah dibelinya jika terjadi kesalahan atau kekeliruan, serta user bisa mengubah jadwalnya ke hari lain jika dirasa jadwal keberangkatan semula terdapat kendala dari si user itu sendiri. Lalu selanjutnya yang kedua ada bisnis proses model dan notasi. Nah, bisnis proses pada sistem website MyTrend yang kami kembangkan ini mengandung alur proses sebagai berikut. Pertama, pengelola database mengantrikan data-data yang dibutuhkan seperti data terkait tiket, penjadwalan, dan data kursi yang masih tersedia, dan kereta. Data-data tersebut nantinya itu akan digunakan untuk kebutuhan fitur-fitur yang ada pada website. Setelah proses penginputan selesai, maka pengguna sudah dapat menggunakan aplikasi yang telah memiliki data-data dari database yang telah diinputkan tadi. Sebagai pengguna, hal pertama yang harus dilakukan adalah login agar diketahui profil user yang mengakses website tersebut serta proses-proses apa saja yang telah dilakukan di user tersebut sebelumnya. Ketika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu atau yang biasa disebut dengan proses sign up. Apabila pengguna itu memasukkan username atau password yang salah pada saat proses login, maka proses login akan diulangi hingga pengguna memasukkan proses dan username yang benar. Setelah selesai melakukan proses login, pengguna itu akan memasuki halaman utama atau dashboard yang berisikan menu fitur-fitur yang disediakan website MyTrend. Disitulah pengguna dapat menggunakan fitur yang disediakan. Ketika pengguna memilih menu-menu yang tersedia pada website, akan langsung menuju halaman sesuai menu yang dipilih. Ketika pengguna memilih menu pesan tiket, pengguna akan melakukan pencarian terlebih dahulu terkait kereta seperti apa yang akan ia naiki. Setelah ditampilkan kereta sesuai dengan yang pengguna cari, maka pengguna itu bisa memesan kereta tersebut lalu memilih pada seat mana ia akan tempati. Setelah selesai, mereka telah berhasil melakukan pemesanan. Ketika pengguna memilih menu cek pemesanan, pada saat menu utama pengguna akan disajikan tampilan grid view yang menampilkan data-data pembelian tiket pada database sesuai akun yang sedang login saat ini. Apabila pengguna ingin membatalkan pesanan yang sudah ia pesan, ia akan memilih menu hapus pesanan pada dashboard utama. Setelah itu akan ditampilkan data-data terkait tiket yang telah ia pesan. Lalu ia akan memilih tiket mana yang akan ia batalkan. Selanjutnya, pengguna akan memasukkan detail tiket yang akan ia batalkan. Lalu ia menekan tombol untuk memicu event pembatalan sehingga data terkait pemesanan tiket tersebut dalam database akan dihapuskan. Selanjutnya, pengguna itu memiliki satu fitur lagi yaitu fitur ubah jadwal, di mana ketika user terkendala terkait jadwal tiket yang telah ia pesan, ia bisa menggantinya dengan tiket baru dengan jadwal yang lain. Ketika masuk pada halaman ubah tiket ini, pengguna akan ditampilkan data terkait tiket-tiket yang telah mereka pesan. Setelah itu akan ada fitur yang memungkinkan pengguna mencari jadwal perubahan sesuai dengan kebutuhannya dan menentukan tiket mana yang akan ia ubah. Setelah melakukan tahap pencarian jadwal perubahan dan mengisikan data terkait tiket yang diubah dan jadwal perubahannya, pengguna menekan tombol ganti jadwal yang memicu event perubahan data terkait jadwal yang akan diubah. Pengguna dengan jadwal baru yang telah pengguna pilih ke dalam database sehingga data tiket yang ada di dalam database berubah sesuai jadwal perubahan yang ia buat. Next.
Nah, ini merupakan bisnis proses dari aplikasi berbasis website kami. Nah, ini merupakan diagram bisnis model website MyTrain. Selanjutnya yaitu ada diagram objek. Nah, di sini diagram objek ini kami memiliki 4 gambar, yaitu pertama ada diagram objek entry data akun oleh user, lalu kedua ada diagram objek entry data sheet beserta kereta terkait sheet tersebut, yaitu yang dilakukan oleh admin. Selanjutnya yaitu ada diagram objek entry data tiket beserta pengguna yang memesan tiket tersebut, ini juga dilakukan oleh admin. Lalu ada diagram objek entry data stasiun dan data lokasi dan jam operasi stasiun. Ini dilakukan oleh admin. Selanjutnya ada diagram objek entry data kereta dan detail harga serta waktu keberangkatan kereta dan stasiun keberangkatannya. Ini juga dilakukan oleh admin. Untuk selanjutnya ada kelas diagram. Ini merupakan kelas diagram dari kelas program website kami, website yang kami buat. Selanjutnya ada IRD. Nah, ini merupakan susunan database atau susunan IRD database yang kami terapkan pada website MyTrain. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yanu untuk menjelaskan mengenai codingan dari proyek kami. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai running program atau codingan yang diterapkan pada program website kami ini. Nah, yang pertama ada program codingan dalam tampilan main dashboard. Nah, pada tampilan main dashboard ini merupakan tampilan utama pada website kami, yang mana nantinya main dashboard ini cuma berisikan link-link yang nantinya akan menuju ke halaman lainnya. Nah, selain itu, pada main dashboard ini kami juga menyediakan yang namanya data-data kereta yang sudah siap untuk dipesan gitu. Sehingga kami akan menggunakan proses read di sini ke database, yaitu dengan menggunakan public void GV ini. Nah, public void GV ini untuk meload sebuah grid view agar tersambung ke dalam database, sehingga nanti grid view ini akan menampilkan data-data dari database yang kita butuhkan. Nah, di sini kita melakukan proses select menggunakan SQLDB helper. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini saya menggunakan SQLDB helper pada bagian ini. Nah, ini merupakan SQLDB helper yang membantu kita, yang kita susun untuk membantu kita menyambungkan kode-kode yang kita masukkan itu ke dalam database. Nah, di sini kita membuat using dataset yang digunakan untuk membuat dataset baru. Lalu di sini ada using NPDSL connection string untuk membuat NPG SQL connection baru. Lalu di sini kita using NPG SQL comment untuk menulis komen pada database seperti itu. Nah, di sini kita menuliskan semua program terkait apa yang bisa dilakukan SQLDB helper ini, seperti menulis perintah, lalu di for each, lalu di try dan catch, karena ini merupakan try catch yang dari CMD connection of. Di sini for each-nya CMD parameter add item, sehingga nanti akan menambahkan item di sini. Lalu di sini di bagian try yaitu untuk bagian open connection, lalu untuk di bagian catch yaitu untuk bagian return-nya. Lalu di sini akan akan membuat data table baru. Nah, lalu di bagian ini untuk execute non query-nya, di mana di sini kita mempunyai dataset, membuat dataset baru, membuat connection baru, dan membuat comment baru. Nah, di mana di sini kita akan menuliskan perintah pada database, lalu kita for each dan try dan catch lagi. Nah, pada bagian for each-nya ini masih sama, yaitu add parameter item, lalu kita di try-nya juga open connection dan CMD execute query, di mana nanti kita menuliskan perintah execute non query di sini. Lalu selanjutnya kita akan catch dengan return false seperti itu. Lalu akhirnya kita melakukan return true di sini. Nah, di sini kita akan menjelaskan
tampilan grid view yang akan ditampilkan pada main dashboard, di mana nanti pada tampilan main dashboard ini kita menggunakan grid view ini untuk menampilkan data-data kereta yang tersedia pada database. Nah, kita melakukan if SQLDB helper menggunakan SQLDB helper yang execute dataset. Kan tadi ada dua macam SQL helper. Nah, yaitu ada execute non-query dan execute dataset. Nah, kita menggunakan yang execute dataset di sini untuk menggunakannya sebagai perintah select. Nah, di sini kita menggunakan select train name as nama kereta karena di sini kita membutuhkan nama kereta. Nah, di sini kita aliaskan sebagai nama kereta. Nah, lalu city as kota karena kolom city ini nanti ditampilkan sebagai kota, lalu city itu as kota tujuan, lalu runtime as jam berangkat, dan arrive as jam tiba, run date as tanggal keberangkatan. Nah, di sini kita melakukan join ke beberapa tabel yang berkaitan dengan kolom-kolom yang akan kita panggil nantinya. Nah, di sini kita membutuhkan join dari kolom train, maksud saya table train, table train station, lalu kita join table station juga, lalu ada join tabel runtime train, lalu ya hanya itu saja. Nah, lalu setelah kita select semua ini, kita harus mengisikan grid view yang telah kita buat pada HTML dengan data source yang telah kita buat di sini, sehingga nanti grid view yang kita buat itu memiliki isi dari database yang telah diisikan pada data table ini, seperti itu. Nah, setelah itu kita memberikan fungsi grid view .visible di sini agar posisi visible-nya itu menjadi true, karena jika false tidak bisa terlihat grid view-nya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada grid view data bind, lalu grid view visible-nya true lagi. Nah, seperti itu. Nah, lalu karena ini sudah dibuat fungsi ini, kita panggil di make load agar nantinya ketika kita meload, agar ketika kita menjalankan program, grid view ini akan otomatis tertampil pada halaman main dashboard, seperti itu. Nah, lalu di sini kita mempunyai beberapa button pada main dashboard ini yang digunakan untuk direct ke halaman lain, seperti ke menu-menu yang kita punya, yaitu cari tiket, check order, dan cancel order. Yang mana fungsi-fungsi ini akan dilakukan oleh ketiga tombol, yaitu buton 1, buton 2, dan buton 3, yang mana memiliki event click, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita menekan di main dashboard ini juga ada fitur tombol login, di mana logout, di mana ketika kita menekan button 5 ini, kita akan mendapatkan event, yaitu meng-create data table baru, lalu kita menggunakan pengkondisian di sini, di mana kita memiliki kondisi, yaitu membaca SQLDB helper yang bertipe execute dataset, lalu kita melakukan select ID user from login untuk mendapatkan data-data dari tabel login pada database, lalu kita kan data-data login dari database ini sudah dimasukkan pada data tabel, sehingga kita mengambil row dan indeks dari data tabel tersebut untuk dimasukkan dalam variabel. Nah, ketika sudah masuk dalam variabel, kita memanggil variabel tersebut ke dalam suatu variabel, yaitu variabel value 1. Lalu ketika sudah kita masukkan kepada variabel value 1, kita mengkondisikan lagi di sini dengan SQLDB helper execute non query, yaitu dengan delete. Nah, di sini fungsi delete ini agar kita menghapus data login dari database tersebut. Nah, setelah kita melakukan hapus, kan data loginnya itu hilang, otomatis akun tersebut sudah tidak login lagi ke dalam aplikasi, yang nantinya ketika kondisi ini berhasil akan melakukan redirect ke halaman login. Nah, di mana kan setelah logout kita pasti akan kembali ke halaman login kembali, seperti itu.
Nah, mungkin untuk halaman selanjutnya, nah kan di sini untuk halaman ini kita akan redirect ke halaman-halaman yang terkait pada menu-menu yang kami miliki. Nah, misalnya kita menekan pada menu cari tiket, kita akan ke halaman cari tiket. Nah, berikut merupakan penjelasan codingan dari halaman cari tiket. Nah, pada halaman cari tiket ini merupakan halaman yang kita bisa gunakan untuk mencari tiket dan membeli tiket. Nah, pada halaman ini kita memiliki banyak pemanggilan pada page load-nya, di mana di sini pemanggilan-pemanggilan ini untuk mengisi drop down yang kita miliki pada halaman cari tiket ini. Nah, drop down ini nantinya diisi oleh data-data yang dari database karena pilihan-pilihan yang kami berikan pada user pada drop down itu sudah terkoneksi oleh database gitu, sehingga pilihan yang user ambil dari drop down itu sudah pasti ada pada database seperti itu. Nah, di sini kita pada private void city ini kita menghubungkan drop down list 1 pada database, yaitu untuk select pada tabel yang mana itu memiliki value-value seperti city, runtime, dan arrive seperti itu. Sehingga nanti yang dikeluarkan pada drop down 1 ini yaitu data text field berupa city. Nah, jadi data dari database yang berupa city dari tabel city, kolom city ini pada database akan keluar untuk menjadi value pada drop down list 1 ini seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada private for city itu. Nah, penjelasannya sama seperti yang tadi, namun untuk ini digunakan untuk mengisi drop down list 2 yang mana nantinya akan untuk digunakan sebagai pemilihan kota tujuan seperti itu. Nah, di sini juga ada private runtime untuk memilih runtime yang telah kita sediakan menggunakan drop down. Nah, di sini untuk menambahkan data pada drop down list 3. Lalu pada private void rounded ini untuk mengisikan list pada drop down list 4 seperti itu. Nah, kami juga memiliki drop down sheet di sini. Nah, untuk drop down sheet ini kami isikan dengan private void sheet ini. Nah, di sini kita mengisikan drop down list 5, lalu kita isikan dengan drop down list data field dari kolom sheet name dari tabel sheet pada database seperti itu. Lalu kita nantinya juga menampilkan grid view. Nah, grid view ini digunakan untuk menampilkan seluruh tiket yang tersedia yang sesuai dengan pencarian yang dilakukan oleh user gitu. Sehingga ketika user mencari data-data yang telah dimasukkan pada drop down yang tadi kita isikan dengan data-data dari database itu akan dipanggil oleh di sini. Nah, di sini value dari drop down list 4 sampai 1 tadi dipakai semua untuk mengisi data-data kondisi pada fungsi select di public void GV ini untuk keperluan mengisikan apa saja hal-hal yang akan ditampilkan pada grid view ketika user melakukan pencarian nanti, yaitu nanti akan mencarikan data-data tiket yang sesuai dengan apa yang user inputkan pada grid view, pada form pencarian di drop down list tadi seperti itu. Nah, di sini ada button select click. Nah, ini button select click ini berfungsi untuk kita melakukan pencarian. Nah, di sini ID button select click ini kita isikan untuk memanggil grid view nanti agar ketika kita klik tombol button select ini kita akan menampilkan grid view yang telah kita buat tadi apabila kondisi dari grid view ini terpenuhi seperti itu. Lalu kita melakukan seperti biasa agar grid view-nya itu bisa tertampil, kita itu harus set grid view tersebut visible-nya true, lalu grid view-nya data bind seperti itu. Nah, di sini kami juga mempunyai protected void button close click. Nah, di mana di sini kita gunakan untuk pembelian
tiket, di mana ketika kita memakai button close di sini, kita akan menjalankan proses pembelian, di mana ketika kita itu harus mengisikan data-data yang ada pada form untuk pembelian terlebih dahulu, lalu data-data pada form pembelian tadi akan diolah pada event-event yang ada pada button close ini. Nah, pada button close ini kita memiliki select ID user from user where nama sama dengan name. Nah, nama sama dengan name ini, name-nya itu diisi dengan textbook 2. Nah, di mana textbook 2 ini akan digunakan untuk mengisikan nama pada HTML-nya. Nah, lantas select ID di sini karena kan ini kenapa ID-nya? Karena kan pada tabel order detail itu kita membutuhkan ID-nya saja, sehingga kita select ID-nya saja terlebih dahulu. Kemudian kita di sini setelah select ID dari semua kebutuhannya, kami mau melakukan insert into detail ticket values. Nah, karena detail ticket values ini hanya membutuhkan ID-ID dari kolom-kolom dari tabel-tabel yang sudah ada seperti itu. Nah, sehingga ketika kita sudah menjalankan sudah mendapatkan data-data dari form-form yang ada yang digunakan untuk menginputkan data untuk pembelian tiket, kita melakukan insert into detail tiket untuk menambahkan data pembelian tersebut. Nah, ketika kondisinya sudah benar atau pembelian itu sudah berhasil dilakukan, maka akan muncul label yaitu pemesanan telah sukses dilakukan. Nah, untuk label colornya itu nanti akan berwarna putih, sedangkan kalau gagal, misalnya kan kami memiliki aturan pada website ini bahwa tiket yang dibeli itu seat yang dipilih itu tidak boleh sama. Apabila seat 1 sudah dipesan, maka seat selanjutnya pemesanan selanjutnya tidak boleh memesan seat yang sama seperti itu. Nah, apabila user memilih seat yang sama yang sudah dipilih, maka akan menampilkan pesan gagal memesan dengan untuk yang akan tampil pada label 1 ini. Nah, untuk warnanya di set berwarna merah. Di sini bisa kita lihat label for color system drawing color red. Nah, itu membuat labelnya nanti berwarna merah seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk halaman cari tiket. Nah, kita mempunyai 2 halaman lagi, yaitu ada halaman cancel order dan change order. Nah, pada halaman cancel order di sini kita memiliki codingan seperti ini. Nah, kita kan pada halaman cancel order ini pastinya kita akan menghapus pesanan yang telah kita buat. Nah, pertama untuk menghapus pesanan yang kita buat, kita harus menampilkan pesanan-pesanan yang kita telah buat seperti itu. Nah, di sini untuk menyikapi hal itu kita select ID user from login untuk mendapatkan data user yang login pada saat itu. Nah, setelah kita mendapatkan ID user yang login pada saat itu, kita select ID detail ticket as ID ticket, lalu kita men-select semua kebutuhan yang digunakan untuk memperlihatkan detail-detail tiket yang telah dibeli. Namun dengan kondisi usernya itu harus user yang login pada saat itu, seperti itu. Nah, sehingga ketika kita tampilkan grid view yang menampung data-data tiket yang telah dipesan tadi, kita akan menampilkan tiket-tiket yang hanya dibeli oleh user yang login tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya kita memiliki button klik 1 di sini. Nah, di mana button klik 1 ini digunakan untuk event yang digunakan untuk proses penghapusan akun tersebut. Nah, di mana ketika kita sukses untuk delete from detail ticket, nah kita akan dimasukkan pada halaman cancel order lagi dengan kondisi kita memiliki data yang di sini itu sudah berkurang seperti itu. Nah, karena sudah kita hapus tadi.
Nah, kita lanjut kepada halaman check order terlebih dahulu. Nah, halaman check order ini digunakan untuk selection biasa, untuk proses read. Nah, di mana di sini kita menampilkan data tiket yang telah dibeli oleh user. Nah, data tiket yang dibeli oleh user ini kita tampilkan di sini dengan proses select. Nah, bisa kita lihat di sini kita mempunyai SQLDB helper execute dataset, lalu kita melakukan proses select di sini, lalu kita memasukkan data yang telah kita select kepada grid view. Nah, setelah itu ketika proses selection berhasil akan tertampil karena apa? Di sini proses selection itu sudah dilakukan pada backload sehingga ketika halaman merefresh kita akan otomatis menampilkan. Nah, yang ditampilkan yaitu data yang ada pada di sini kita bisa lihat kita melakukan select ID user from login, lalu kita mengambil data-data user yang login tersebut. Nah, karena itu kita hanya menampilkan data tiket yang dibeli oleh user yang login tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya kita berlanjut pada halaman change order. Nah, pada halaman change order ini, seperti yang kita ketahui tadi, kita memiliki fitur yaitu ubah pesanan, di mana fitur ubah pesanan ini kita gunakan untuk mengubah pesanan. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita menampilkan semua data-data tiket yang telah dibeli oleh user. Nah, di sini kita menampilkan tiket yang dibeli oleh user. Lalu di sini kita memiliki drop down lagi. Nah, drop down ini fungsinya untuk memilih tiket baru yang akan dipilih oleh user sebagai pengganti seperti itu. Nah, nanti ketika kita akan di sini ada dua button. Nah, button klik satu ini kita gunakan untuk menampilkan untuk memicu pencarian tiket baru yang akan digunakan user sebagai pengganti. Nah, seperti itu. Lalu ada button kedua. Nah, button kedua di sini digunakan untuk event di mana kita bisa menggantikan tiket yang sudah ada dengan data tiket yang baru yang telah dimasukkan user pada from pergantian tadi. Nah, bisa kita lihat di sini kita select ID user from login dulu agar nanti yang kita ganti ya benar merupakan tiket milik user yang sedang login. Nah, lalu kita memiliki select ID sheet di sini. Select ID sheet ini digunakan untuk mengambil data ID sheet yang tepat yang akan digunakan sebagai pengganti oleh user. Nah, setelah itu di sini kita melakukan update kepada detail tiket untuk merubah jadwal yang sudah ada dengan jadwal yang baru seperti itu. Nah, ketika berhasil nanti akan mengeluarkan label yaitu pesanan telah sukses diubah, silahkan datang ke stasiun sesuai jadwal yang dipesan seperti itu. Nah, di sini kita memiliki label colornya nanti adalah white, sedangkan ketika gagal label colornya akan red dengan teks gagal memesan seperti itu. Mungkin itu saja untuk penjelasan kode yang diterapkan pada program website ini. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan running program oleh Maulana. Oke, yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai running program. Nah, di sini sudah tertampil halaman untuk login, di mana pada halaman ini terdapat judul website yang di bawahnya ada tulisan yang mengatakan bahwa ini adalah halaman login. Kemudian di bawahnya ada dua text box, yaitu untuk mengisikan email dan password. Kemudian ada button. Nah, button ini sudah bisa memicu event proses pengambilan data login dari database. Nah, di sini juga ada teks berupa link untuk sign up atau mendaftarkan akun. Nah, berhubung saya di sini belum memiliki akun, jadi saya akan membuat akun terlebih dahulu dengan mengklik sign up. Nah, di sini sudah tertampil halaman sign up. Nah, terdapat 3 text box, yaitu untuk menginputkan email, kemudian username, dan password. Sekarang kita isikan terlebih dahulu emailnya.
dan username-nya dan password. Nah, setelah itu kita klik sign up untuk membuat akun. Kita klik. Nah, di sini terdapat message pertama itu yang menandakan sukses, akun telah dibuat. Nah, untuk masuk ke main dashboard, kita mengklik link ini, link login, kembali ke halaman login. Kita klik. Nah, kita masukkan email yang telah kita buat barusan. Kita masukkan. Nah, sudah kita ketik, langsung kita klik login saja. Nah, di sini sudah tertampil halaman dashboard atau halaman utamanya. Nah, dalam halaman utama ini di bagian kiri ada beberapa menu. Yang kiri yaitu cari dan pesan tiket, kemudian cek pemesanan, pembatalan, dan ubah jadwal. Nah, di bagian kanan terdapat data-data dari kereta yang siap atau sedang atau kereta yang bisa dipesan tiketnya itu. Nah, kita ke halaman cari dan pesan tiket terlebih dahulu. Kita klik go di sini. Klik. Nah, udah tertampil. Dalam halaman mencari tiket ini terdapat 4 menu drop down, yaitu memilih kota asal, memilih kota tujuan, memilih jam berangkat, dan memilih tanggal berangkat. Nah, sini misalnya kita memilihkan nama Banyuwangi gitu ya. Kemudian kota tujuannya Jember, jam berangkatnya jam 4, dan tanggal berangkatnya tanggal 7 di tanggal 1 bulan 7 2022. Kemudian kita klik cari untuk mencari tiketnya. Kita klik buttonnya di sini. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini udah ada menu drop down dan text box, kemudian ada hasil dari pencariannya. Nah, kemudian ada grid view yang menampilkan hasil dari pencarian tiket yang kita cari barusan. Nah, untuk membeli tiketnya, kita tinggal masukkan ID dari tiket yang sudah tertampil sini ke dalam text box pilih tiket ini. Kita masukkan 1. Kemudian untuk seatnya ini bebas sesuai selera saja karena seat ini kan memilih tempat duduk, jadi bebas. Nah, dan username ini username kita sendiri. Kemudian kita klik button beli tiket untuk membelinya. Nah, di sini gagal. Nah, karena di sini gagal dikarenakan itu kan kita kan dalam website kita nggak boleh ada seat yang sama gitu. Jadi ini gagal karena seat A1 ini sudah dipesan oleh orang lain gitu. Jadi kita memilih seat yang lain. Kita klik B1, kita beli tiket lagi. Nah, gagal juga. Nah, dan ini dikarenakan ya sama sudah dipesan oleh orang lain gitu. Nomor kota tujuannya. Nah, di sini gagal memesan karena semua seatnya semua tiketnya sudah dibeli oleh orang lain gitu. Jadi sudah habis gitu. Jadi kita akan mengganti jadwalnya saja. Banyuwangi jam 8, tanggalnya sekarang. Kita cari. Dan kita inputkan. Dan ID-nya, seatnya juga, username-nya juga. Nah, kita klik beli tiket. Nah, di sini sudah ada label message, yaitu tanda atau pengumuman notifikasi. Karena ketika sudah bisa dipesan, sudah sukses dilakukan. Kemudian kita kembali dashboard dan kita memilih cek pemesanan, menu yang kedua. Kita klik go. Nah, kita tahu setelah kita memesan tiket, data kita akan disimpan dalam database gitu. Nah, dalam tampilan ini, dalam halaman ini
tiket yang sudah kita pesan ini akan ditampilkan gitu riwayatnya. Nah, di sini ada dua opsi, yaitu pertama mengedit pesanan dan menghapus pesanan. Nah, kita pergi ke edit pesanan terlebih dahulu. Kita klik edit pesanan. Nah, dalam halaman ini tertampil beberapa menu. Yang pertama ada menu kota asal dan kota tujuan, jam berangkat, dan tanggal berangkat. Nah, di atasnya ada grid view yang menampilkan data tiket kita gitu. Ketika kita ingin mengubahnya, kita langsung pilih saja. Misalnya kota asalnya kita ganti jadi Jember. Nah, kemudian kota tujuannya menjadi Banyuwangi, jam berangkatnya kita ganti jadi jam 8, tanggalnya kita ganti juga. Dan kita klik cari. Dalam proses pencarian ini, sistem akan mencari data base sesuai dengan yang kita inputkan gitu. Dan hasilnya akan ditampilkan di bawah. Nah, pada halaman ini sudah tertampil data-data, yaitu seperti data riwayat pemesanan kita gitu. Nah, sini juga ada menu untuk mengganti jadwal tiket, jadwal keberangkatan kita gitu. Misalnya kita ganti kota asalnya gitu. Kita ganti Jember, Banyuwangi. Kemudian jam berangkatnya juga dan tanggalnya juga. Setelah itu, setelah kita klik cari, akan ditampilkan hasilnya di bawahnya gitu. Nah, untuk mengganti jadwal atau mengganti tiketnya, kita bisa menginputkan ID dari tiket yang sudah kita beli ke dalam text box ini. Kita masukkan. Kemudian di bawahnya kita masukkan ID tiket yang baru. Nah, untuk sheet-nya juga bisa kita ganti juga. Nah, setelah dirasa cukup, kita klik button di bawah. Kita klik. Nah, di sini sudah tertampil halaman mengubah tiket, mengubah jadwal. Di sini ada menu kota asal, kota tujuan, kota jam berangkat, dan tanggal berangkat. Kita ganti terlebih dahulu kota asalnya, nanti kemudian Jember, jam berangkatnya jam 4, dan tanggalnya juga. Kemudian kita klik button cari. Kita klik. Saat diklik hasilnya akan ditampilkan di bawahnya. Nah, untuk mengganti tiket yang lama, kita tinggal menginputkan saja ID tiket yang lama di dalam text box ini. Kemudian kita inputkan juga pilih tiket yang baru. Kita inputkan ID-nya. Nah, untuk SIN-nya bisa kita rubah juga. Sini. Klik button. Nah, sudah. Nah, ini ada label message yang menandakan bahwa pesanan telah sukses diubah. Silahkan datang stasiun sesuai jadwal yang telah dipesan. Nah, setelah diubah, kita kembali ke dashboard. Kita scroll ke atas, kita kembali ke dashboard. Dan menu yang terakhir yaitu menu pembatalan. Kita klik. Nah, dalam pembatalan ini sudah ditampilkan data dari tiket yang kita beli gitu. Nah, untuk menghapusnya ya kita tinggal masukkan saja ID tiketnya dalam text box ini. Kita masukkan dan kita klik hapus untuk ya membatalkan tiketnya. Kita klik. Nah, tiket kita sudah dihapus dalam database. Kita kembali ke dashboard. Nah, serasa aktivitas kita dalam web ini selesai, kita bisa melogout akun kita dengan klik ini yang di pojok kanan. Kita klik logout. Kalau kita sudah selesai, nah akun kita akan logout dan akan dialihkan kembali ke halaman login maksud saya. Sini. Nah, sebelumnya sudah dibahas mulai dari laporan, kemudian kode, dan juga membahas tampilannya. Nah, dari hal-hal yang sudah dibahas, bisa kita simpulkan bahwa
Web My Train yang kami buat ini merupakan web yang dapat membantu masyarakat yang ingin bepergian menggunakan kereta api dengan mempermudah masyarakat memesan tiket kereta api secara online melalui website yang kita buat. Nah, website ini dapat mencatat semua kegiatan dalam website, juga bisa juga menyimpan data-data user dalam database. Produk yang kami buat memiliki fitur tambahkan tiket, cek pemesanan, pembatalan jadwal, dan ubah jadwal keberangkatan. Fitur-fitur tersebut tentunya sangat mempermudah user yang ingin melakukan pemesanan tiket dengan produk berbasis web. Nah, si user ini juga tidak perlu repot untuk menyisihkan sebagian ruang internalnya, karena ini berbasis website dan juga yang artinya bisa diakses melalui peramban web pengguna. Nah, si user juga nggak perlu repot-repot datang ke stasiun hanya untuk membeli pesan, karena bisa dilakukan via website yang kami buat. Nah, dengan program manajemen pemesanan tiket kereta api online yang kami buat, kami berharap program ini atau produk ini dapat membantu dalam mempermudah proses pemesanan atau pembelian tiket dalam sebuah pemesanan tiket kereta api. Nah, mungkin cukup sekian presentasi proyek dari kami. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Aslep pembimbing yang sudah membimbing kami selama 1 semester ini. Untuk kekurangan dan kesalahan dari mungkin ada beberapa kekurangan dan juga kesalahan dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.